Kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijayasuma Surabaya, kami akan menampilkan video pemeriksaan fisik kardiovaskuler. Sebentar akan kami tampilkan. Selamat siang Bapak, nama saya Yazra. Saya akan melakukan pemeriksaan. Bisa minta tolong dibukakan pakaiannya Bapak? Setelah perkenalan, kita lakukan inspeksi dada. Ada 4 bentuk kelainan dada. Yang pertama, barrel chest. Bentuk ini terjadi karena hasil hiperinflasi paru, biasanya pada pasien asma dan PPOK. Yang kedua, pectus excavatum. Bentuk ini terjadi akibat gangguan perkembangan tulang paru yang menyebabkan depresi ujung bawah sternum. Bentuk ini pada penyakit rickettsia atau sindrom Marfan. Yang ketiga, pigeon chest. Bentuk ini terjadi karena pergeseran yang menyebabkan lengkungan keluar pada sternum dan tulang iga. Biasanya rickettsia, sindrom Marfan, dan kyphoscoliosis berat. Yang terakhir, skoliosis. Keadaan ini karena elevasi skapula dan spina berbentuk huruf S. Biasanya terjadi akibat sekunder dari poliomielitis atau sebagai manifestasi dari sindrom Marfan. Sebelum memeriksa pasien, biasakan untuk cuci tangan. Jika tidak ada air dan sabun, kita dapat menggunakan alkohol gel. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontaminasi kuman. Lalu kita lakukan inspeksi umum. Pertama, kita lihat mata, apakah konjungtiva pucat atau ada perubahan warna pada sklera. Setelah itu, kita lihat vena jugularis, apakah ada pembesaran atau tidak. Selanjutnya, kita periksa akral pada kedua telapak tangan, apakah pucat, dingin, hangat, atau berkeringat. Dan lihat apakah ada clubbing finger atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan nadi. Pemeriksaan ini dilakukan dalam waktu 1 menit. Normalnya 80-100 kali per menit. Pemeriksaan ini dapat dilakukan bersamaan dengan frekuensi pernafasan. Setelah itu, kita bandingkan nadi kanan dan kiri. Apakah denyutannya sama atau mungkin irregular atau reguler. Lalu, kita lakukan palpasi pada arteri brachialis dan kita bandingkan juga antara kanan dan kiri. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Letakkan manset 3 jari di atas fossa cubiti. Usahakan pemasangan manset tidak terlalu longgar ataupun terlalu kencang. Tekanan darah normal untuk sistolik 120 mm air raksa dan diastolik 80 mm air raksa. Pengukuran dapat dilakukan dengan 2 cara, palpasi dan auskultasi. Untuk palpasi, dapat dilakukan dengan meraba arteri radialis atau brachialis. Lalu, pompa manset sampai denyut nadi tidak teraba lagi. Saat denyut nadi tidak teraba lagi, tambahkan 30 mm air raksa, lalu longgarkan manset perlahan. Saat denyut nadi mulai teraba kembali, itu merupakan tekanan sistolik. Pemeriksaan selanjutnya dengan auskultasi.
Letakkan stetoskop di arteri brachialis, lalu pompa manset. Setelah itu, longgarkan manset perlahan sampai terdengar denyut pertama yang merupakan tekanan sistolik, dan saat denyut itu mulai menghilang, itu merupakan tekanan diastolik. Selanjutnya, kita lakukan palpasi jantung. Denyut yang mungkin teraba adalah apex beat. Kita gunakan jari kita untuk meraba, lalu kita pastikan letaknya dengan menghitung ICS. Normalnya, denyut akan teraba pada ICS 4 atau 5 di bawah papila mamae. Setelah itu, kita memeriksa ada tidaknya HIV di regio parasternal kiri untuk mengetahui ada pembesaran ventrikel kanan atau tidak. Lalu, kita periksa trill dengan meletakkan tangan pada daerah paru-paru dan aorta. Trill merupakan turbulensi aliran darah yang menyebabkan murmur pada saat auskultasi. Setelah itu, lakukan palpasi secara umum pada jantung dengan meletakkan telapak tangan kita untuk melihat denyut jantung secara keseluruhan. Lalu, kita pindahkan telapak tangan kita ke bagian kanan untuk meraba adanya denyut yang merupakan tanda pembesaran ventrikel. Terakhir, kita lakukan palpasi daerah subsipoid untuk meraba ventrikel kanan bila terjadi hipertrofi atau tidak. Selanjutnya, kita lakukan perkusi jantung. Untuk mendapatkan batas jantung kanan, lakukanlah perkusi 2 jari proksimal batas paruh hati ke arah sternum. Biasanya terletak pada garis sterna kanan. Batas jantung kiri ditetapkan dengan melakukan perkusi 2 jari proksimal batas paruh lambung atau limpa ke arah medial. Biasanya terletak di sela iga atau ICS 5 garis midclaviculaire kiri. Selanjutnya, kita lakukan auskultasi jantung. Pertama, auskultasi katup mitral di ICS 5 garis midclaviculaire. Selanjutnya, auskultasi katup trikuspid di ICS 5 garis sternal kiri. Dilanjutkan dengan auskultasi pada katup pulmonari di ICS 2 parasternal kiri. Dan yang terakhir, auskultasi katup aorta di ICS 2 parasternal kanan. Pemeriksaan ini kita lakukan dengan menggunakan diafragma dari stetoskop. Untuk mendengar bunyi murmur yang lebih pelan, kita menggunakan bel dari stetoskop dengan lokasi yang sama seperti awal tadi. Pemeriksaan selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk melengkapi pemeriksaan jantung ialah pemeriksaan arteri-arteri. Pertama, kita periksa arteri karotis. Arteri ini dapat dipalpasi di leher. Lalu kita lanjutkan dengan arteri brachialis, di mana dapat kita raba di medial insersi tendon musculus bicep dan di dalam insersi fascia musculus ini. Dan jangan lupa untuk membandingkan denyut kanan dan kiri. Lalu kita lanjutkan dengan palpasi arteri radialis. Arteri radialis ini kurang baik untuk menentukan sifat denyut jantung karena relatif jauh dari jantung.
Selanjutnya, kita lakukan palpasi pada arteri femoralis. Pemeriksaan ini dapat kita gunakan untuk menilai kerja jantung seperti arteri karotis. Lalu, kita periksa juga arteri poplitea. Arteri ini berada di fossa poplitea, tapi denyutnya dapat dirasakan di permukaan posterior ujung distal femur. Setelah itu, kita lanjutkan dengan pemeriksaan arteri dorsalipedis. Arteri ini dapat digunakan untuk monitor frekuensi denyut jantung dan irama nadi pada saat anestesi atau recovery. Arteri ini dapat dirasakan dengan jari-jari menekan dorsum kaki lateral terhadap tendon ekstensor hallucis longus. Selanjutnya, arteri tibialis posterior. Arteri tibialis posterior dapat dirasakan dengan jari-jari melingkupi pergelangan kaki di sebelah posterior menuju malleolus medialis.